Tuhan, selamat malam. Selamat kita bertemu dalam program Renungan Sosianim. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan sampai saat ini terus menjadi milik bahagian kita. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita bersama bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan bagi kami. Sebentar kami akan merenungkan dan membaca firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan malam hari ini menjadi kekuatan bagi iman dan berkat bagi kerohanian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita membuka di dalam kitab Ayub pasal 37. Kitab Ayub pasal 37 dalam ayat yang ke-23 kita membaca ayat ini. Yang Maha Kuasa yang tidak dapat kita pahami. Besar kekuasaan dan keadilannya. Walaupun kaya akan kebenaran, Ia tidak menindasnya. Ayat 24, itulah sebabnya Ia ditakuti orang. Setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat, tidak dihiraukannya. Puji Tuhan. Kita memahami bahwa kitab Ayub merupakan kitab yang penuh dengan pergumulan, khususnya mengenai Ayub. Dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dalam bisnisnya, dalam segala usaha yang dia lakukan. Dan pada satu hari, semuanya menjadi hilang, lenyap. Kekayaan yang bergerak hilang, mati. Bahkan anak-anaknya pun dalam keadaan yang mengenaskan. Karena dalam satu hari, semuanya meninggal. Dan keadaan ini kita melihat bahwa Ayub dalam segala keberadaannya. Maka di dalam pasal yang ke-37 ini ada dialog-dialog yang terjadi antara Elihu dengan Ayub. Dan di dalam ayat yang ke-23 dikatakan yang Maha Kuasa yang tidak dapat kita pahami. Dalam segala keadaannya, dalam ayat ini menyatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak dapat terpahami oleh akal manusia. Kekuasaannya, keputusannya, kedaulatannya sulit untuk kita pahami sebagai orang-orang yang saat ini dalam menjalani kehidupan. Mungkin kita tidak dapat memahami apa yang Tuhan sedang rencanakan. Apa yang Tuhan sedang lakukan saat ini di Indonesia ataupun di belahan bumi negara manapun. Tentang hal yang Tuhan sedang kerjakan saat ini. Tidak dapat terpahami. Tidak dapat diselami oleh akal manusia. Dan inilah yang pada saat itu terjadi di dalam kehidupan Ayub. Namun Ayub dengan segala keterbatasannya, Ayub dengan segala hal yang terjadi, dia mengakui bahwa Allah itu tidak dapat terpahami. Sehingga apa yang kita harus kerjakan? Apa yang kita harus lakukan saat kita tidak dapat memahami kebesaran Tuhan? Saat kita tidak dapat memahami kemahakuasaan Tuhan. Maka ayat yang ke-24 kita melihat, itulah sebabnya Ia ditakuti orang. Setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat tidak dihiraukannya. Maka ayat 24 ini ada dua hal yang kita perlu perhatikan. Saat-saat kita tidak memahami, saat-saat kita tidak dapat terjangkau apa yang Tuhan sedang kerjakan,
Yang pertama, kita harus tetap menghormati Tuhan. Tetap hidup dalam takut akan Tuhan. Sebab dikatakan ayat 24 dikatakan, sebab ia ditakuti orang. Artinya Allah kita bukan sesuatu yang perlu untuk kita takuti, tetapi kita perlu hormati. Takut akan Tuhan adalah kita menghormati segala keputusannya. Karena itu biarlah hari-hari sekarang ini kita tetap menghormati Tuhan. Tetap takut akan Tuhan. Sebab itulah yang akan membawa kita kepada hal-hal yang Tuhan akan kerjakan sehingga kita dapat memahami. Lalu yang kedua dikatakan, setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat tidak dihiraukannya. Ayat ini mempunyai makna bahwa ketika kita tidak dapat memahami Allah yang Maha Kuasa dengan segala keputusannya, dengan segala kedaulatannya, maka kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Mengakui Tuhan di atas segalanya. Tidak memakai hikmat akal kita. Tidak memakai segala hal pengalaman-pengalaman dan segala atribut manusia kita. Tetapi mau mengakui Dia di dalam segala perkara. Bukankah dalam kitab Amsal berkata, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan, melaksanakan segala keinginan dan akan terjadi dalam hidup kita. Karena itu pada malam hari ini saya mengajak kita semuanya untuk tetap menghormati Tuhan dengan segala kerendahan hati. Dan kita tetap mengakui Dia, mengandalkan Dia di atas segalanya. Walaupun banyak hal yang kita tidak dapat pahami, walaupun banyak hal yang kita tidak dapat selami. Dan itulah Allah kita, Allah yang Maha Kuasa. Allah yang penuh dengan segala misteri. Tetapi bagi kita yang menghormati Dia, bagi kita yang terus mengandalkan Dia, maka Dia akan menyatakan jalan-jalannya bagi kita semuanya. Kiranya iman saudara hari ini dan untuk seterusnya tetap kuat. Walaupun sedang berjalan menghadapi segala kesukaran, walaupun menghadapi segala pergumulan, yakinlah Tuhan kita yang Maha Kuasa itu akan menolong kita semuanya. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Kami diingatkan bahwa kami mempunyai Allah yang Maha Kuasa. Allah yang luar biasa. Tidak terpahami keputusanmu, tidak terpahami kehendakmu oleh akal ini. Tetapi biarlah di atas segalanya kami tetap menghormati Engkau, takut akan Tuhan, dan tetap mengakui Engkau di atas segalanya. Karena kami percaya itulah yang akan membuat kami tenang, kami kuat, dan kami tetap berjalan bersama dengan Engkau. Hamba-Mu berdoa bagi umat-umat-Mu saat ini yang sedang mengalami kesukaran, mengalami pergumulan, mengalami berbagai banyak hal. Doa kami kepada Engkau, berkatilah umat-umat-Mu. Berikanlah jalan keluar, berikanlah kemenangan, bahkan sukacita surgawi nyata bagi hidup mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau, kekal sampai selama-lamanya. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Gerejaku adalah rumahku.